dan juga kewenangan yang dimiliki oleh KPA, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kanwil bahwa kalau antar satker di dalam wilayah kerja Kanwil, tentu itu menjadi kewenangan dari Kanwil untuk menyelesaikan usulan revisi yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Namun kalau misalnya itu revisi itu pergeserannya antar Kanwil dan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Kanwil, itu merupakan kewenangan dari kami di Direktorat PA. Itu yang melatar belakangi kenapa muncul Perdirjen 02 yang mengatur terkait dengan revisi di tahun anggaran 2021. Saya mungkin hanya di sisi kulitnya ya, nanti isinya ada di Mas Syafaat yang akan membawakan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, peserta sosialisasi per 02 ini, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya kalau kita cermati di dalam pengaturan PMK 208 itu sebenarnya di sana mengatur bahwa terhadap usulan revisi itu ada di dalam 2 sequence ya. Jadi walaupun dia mengatur untuk tahun anggaran 2021, namun demikian sebenarnya di dalamnya juga mengatur hal-hal atau revisi yang diperuntukkan untuk pelaksanaan di tahun 2020. Ya, jadi tahun anggaran 2020, namun demikian dilaksanakan revisinya di tahun 2021. Apa contohnya? Nanti akan kita sampai ke sana. Kemudian sebaliknya untuk 2021 ya, kegiatan 2021, namun kita sudah bisa melakukan revisinya di tahun 2020 kemarin. Apa saja sama, nanti juga sampai ke sana. Nah, itu yang kalau kita cermati di dalam pengaturan di PMK 208, dan tentunya itu juga menjadi acuan yang kita pegang, yang kemudian kita tuangkan di dalam per 2 terkait dengan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang terkait dengan proses revisi 2021, tahun anggaran 2021, namun kita lakukan di tahun 2020 itu apa saja? Nah, tentu ini yang menyangkut dengan administrasi, revisi terkait dengan administrasi. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Kanwil untuk langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran. Jadi inti dari revisi itu diperbolehkan itu pada saat dia sudah menerima petikan DIPA itu sendiri. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian sudah menerima petikan DIPA, pada saat itulah sebenarnya revisi sudah bisa dilakukan. Nah, tadi juga disampaikan, sudah dijelaskan oleh Pak Kanwil bahwa pada saat kita menerima petikan, tentu kita mempunyai tugas untuk cek dan dicek apakah yang ada di dalam petikan itu sudah sesuai dengan apa yang kita usulkan pada saat itu. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan di tahun 2021 ya, kalau kita bicara 2021. Nah, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat Bapak Ibu menerima, kalau secara nasional kan dibagikan oleh Presiden kepada para menteri dan juga gubernur itu di tanggal 25 November. Nah, sebenarnya pada saat itu secara hukum itu bisa dilakukan pengajuan proses revisinya. Nah, untuk proses revisi yang bisa dilakukan di tahun 2020 kemarin untuk petikan DIPA 2021 tentu yang terkait dengan administrasi. Contoh misalnya perubahan kantor bayar, kemudian perubahan terkait dengan nomenklatur satker, kemudian perubahan dari sisi indikator, komponen, penambahan RO-KRO, misalnya seperti itu. Yang sifatnya administrasi itu yang bisa diajukan mendahului tahun anggaran itu berlangsung. Jadi pada saat kita menerima petikan DIPA, kita cocokkan sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, lakukan usulan revisi. Khusus untuk yang terkait dengan administrasi, revisi administrasi,
itu bisa diajukan pada tahun kemarin 2020 kemarin. Jadi ada kesempatan November Desember kemarin. Efektif mungkin Desember kali ya. Efektif mungkin di Desember. Karena November dibagikan oleh Presiden pun tanggal 25. Itu yang terkait dengan revisi tahun anggaran dokumen tahun anggaran 2021 yang kita lakukan di 2020. Nah, sebaliknya yang seperti yang saya sampaikan tadi, revisi juga bisa diperuntukkan untuk kegiatan yang dilakukan di tahun 2020, namun pelaksanaan revisinya, usulan revisinya itu dilakukan di tahun 2021. Kalau kita ingat ada 2 surat dari Pak Dirjen Perbendaraan yang isinya adalah terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merapikan pembukuan pelaporan di tahun 2020. Nah, pada saat penyusunan dibutuhkan beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan yang ini masuk ke ranah revisi. Sebagai contoh misalnya pagu minus, ya, ada hibah langsung yang belum disahkan, kemudian koreksi-koreksi misalnya penggunaan akun COVID yang pada awalnya, pada saat awal kebijakan COVID ini masih menggunakan akun reguler, kemudian muncul surat dari Pak Dirjen yang untuk menggunakan akun tertentu untuk pelaksanaan pelaksanaan pembebanan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk COVID dan juga APEN. Nah, di awal-awal dulu kita memang menggunakan akun-akun yang reguler. Namun demikian, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa proses revisi untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020, salah akun dan seterusnya tadi, pagu minus untuk belanja pegawai, nah itu bisa kita lakukan dan itu harus kita lakukan untuk sempurnanya sisi pelaporan keuangan kita semuanya. Nah, data itu nanti akan terangkat ke atas sehingga di sisi kementerian lembaga tentu kalau sudah ada koreksi revisi dari transaksi-transaksi tadi yang saya sebutkan, deviasinya menjadi semakin kecil, seperti itu, kesalahan semakin kecil, dan tentu harapannya kualitas dari laporan keuangan yang pemerintah sajikan itu menjadi lebih baik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, itu kira-kira yang menjadi poin yang pertama yang terkait dengan pengaturan revisi, bahwa itu bisa dilakukan atau itu bisa diperuntukkan untuk revisi 2021 yang dilakukan di 2020, atau sebaliknya revisi 2020 yang dilakukan di 2021. Tentu syarat ketentuan berlaku, ya, artinya tidak serta-merta lo bisa kok kemarin itu teman-teman dari Direktorat PA mengatakan seperti itu. Tentu ada syarat ketentuan berlaku tadi yang saya sebutkan, bahwa khusus untuk kalau yang kegiatan yang dilakukan di 2020 yang dilakukan revisinya di 2021 tentu untuk merapikan dari sisi pelaporan. Jadi di sini sifatnya juga tentu administratif, tidak akan merubah alokasi dan seterusnya, tidak akan merubah itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui juga bahwa hampir setiap tahun itu pengaturan terkait revisi itu selalu ada, ya, selalu diperbarui. Nah, ini tentu yang melatar belakangi tentu adalah pada saat pengaturan itu muncul, tentu di dalam tahun berjalan ada masukan-masukan, ada perubahan-perubahan kebijakan, kemudian ada penyempurnaan lah tentunya seperti itu. Nah, sama di 2021 juga seperti itu, yang menjadi yang menjadi dasar dari keluarnya 208 yang utama adalah ada perubahan yang mendasar, ya, dari perencanaan dan juga penganggaran. Kita ketahui bersama kita sedang menerapkan redesign sistem perencanaan penganggaran. Jadi komponen-komponen ataupun struktur dari DIPA itu
menjadi berubah, tentu perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan dari apa yang diamanahkan oleh pimpinan Presiden dalam hal ini, dan tentu itu dijabarkan dalam dokumen-dokumen DIPA tersebut. Nah, proses RSPP ini, redesign sistem perencanaan penganggaran ini tentu berimbas pada ketentuan revisi yang sudah ada. Nah, bagaimana nanti kewenangan-kewenangan itu muncul setelah adanya perubahan dari redesign sistem penganggaran ini, nanti Mas Safahat akan menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, di samping ada kebijakan baru, ya, kebijakan redesign sistem penganggaran, perencanaan dan penganggaran yang baru yang akan kita pergunakan, dan di dalam DIPA 2021 itu sudah menerapkan, ya, secara struktur pendipaannya sudah menerapkan RSPP ini. Nah, di samping ada kebijakan baru tersebut, tentu ada amanah di dalam perundang-undangan di atasnya, ya. Jadi di dalam PP sudah disebutkan, maka kemudian muncul dan diamanatkan, maka muncullah kemudian PMK terkait peraturan Menteri Keuangan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan revisi anggaran ini, dan kemudian dijabarkan oleh aturan teknisnya dalam bentuk peraturan Direktorat Jenderal. Dalam hal ini kami dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Perdirjen 02. Nah, di samping itu tentu yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa dalam proses perjalanan itu banyak sekali masukan-masukan yang datang dari Bapak Ibu sekalian yang yang tentu akan dikaji oleh kawan-kawan dari Direktorat Jenderal Anggaran, ya, karena memang pengampu dari PMK ini adalah Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam hal usulan tersebut sejalan dengan apa yang digariskan oleh pimpinan, tentu itu akan kita tampung dan kita aplikasikan. Sebagaimana di 208, PMK 208, beberapa kewenangan-kewenangan yang semula ada di DJA, bahkan di kami, bahkan di DJA itu beberapa kemudian sudah kita geser menjadi kewenangan KPA. Artinya memang dari beberapa sudut itu memang sebenarnya lebih efisien kalau itu dilakukan oleh KPA dari Satker yang bersangkutan, karena yang lebih paham, lebih mengerti situasinya adalah KPA. Nah, beberapa hal ini yang sebenarnya harus kita pahami, bahwa kami dari Kementerian Keuangan memberikan keleluasaan untuk mengakses secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian Satker di semua lingkup kementerian lembaga. Nah, tentu ujungnya adalah self assessment itu tentu ujungnya adalah tanggung jawab yang kita miliki, seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, hal-hal apa nanti yang akan berubah terkait dengan redesign tadi? Nah, yang diatur di dalam Perdirjen 2 yang mengatur terkait revisi nanti akan disampaikan oleh kawan saya, Mas Safahat. Nah, secara prinsip sebenarnya kewenangan itu tidak banyak berubah, hanya beberapa yang terkait dengan atau sebagai konsekuensi dari RSPP tadi. Kemudian ada beberapa yang semula menjadi kewenangan kita, kemudian kita alihkan ke kewenangan tersebut, kewenangan revisi tersebut menjadi kewenangan Bapak Ibu sekalian. Nantinya pada saat sistem aplikasi yang kita siapkan itu sudah berjalan dengan normal, sudah berjalan dengan sempurna, sudah berjalan dengan sempurna. Seandainya ada revisi yang merupakan kewenangan Bapak Ibu sekalian, kewenangan KPA, penyamaan datanya pun tidak lagi melalui Kanwil. Setelah Bapak Ibu revisi, selama ini kan Bapak Ibu masih melakukan penyamaan data ke Kanwil. Nanti pada saatnya hal itu atau informasi itu sudah bisa ditangkap dengan secara aplikasi. Nah, tidak perlu lagi kemudian Bapak Ibu setelah melakukan revisi menyampaikan ke Kanwil untuk dilakukan persamaan data, penyamaan data. Nah, itu terobosan-terobosan yang akan terus kita lakukan. Intinya adalah untuk memudahkan dan untuk
melayani Bapak Ibu sekalian sebagai stakeholder kami, khususnya di sisi revisi. Dari saya mungkin itu sementara, nanti dilanjut ke Mas Safaat, dan kemudian nanti kalau sudah di sesi diskusi kita bisa gabung lagi, saya maksud saya bisa gabung lagi. Untuk sementara biar disampaikan Mas Safaat. Mas Safaat, monggo silakan dikawal teman-teman di lingkup Provinsi Kanwil Jambi, Mas Safaat. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya langsung saja ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Bapak Supendi, beserta jajaran. Yang kami hormati para tamu undangan, baik yang langsung hadir di Kanwil ataupun yang melalui media Zoom. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan ya yang diselenggarakan oleh Kanwil Provinsi Jambi. Ini juga merupakan ajang silaturahmi bagi kami dengan teman-teman di Jambi, karena memang 2 atau 3 tahun yang lalu saya pernah bertugas di Jambi, dan mungkin masih banyak teman-teman dari Satker yang masih familiar dengan wajah saya ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil dan juga Pak Agung bahwa memang tahun 2021 ini kita masih mengalami masa yang sulit ya, Bapak Ibu sekalian. Kita masih berada di tengah pandemi, dan pemerintah juga harus responsif ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama berada di tengah pandemi, kemudian kita juga mengalami resesi meskipun tidak setajam negara-negara lain ya, pertumbuhan ekonomi melambat dan lain sebagainya ya, persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Penanganan COVID merupakan salah satu concern pemerintah, sehingga semua kebijakan banyak sekali yang diarahkan ke sana, terutama untuk melaksanakan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Dan ini memerlukan biaya yang sangat besar ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa biaya untuk penanganan COVID, terutama untuk pengadaan vaksin, ini sangat luar biasa besar. Nah, bahkan Bapak Ibu sudah rasakan sendiri ya, ketika DIPA Bapak Ibu terima, belum melakukan kegiatan, tiba-tiba sudah ada kebijakan dari Menteri Keuangan untuk dilakukan refocusing. Ya, itu tujuannya untuk melakukan pengadaan vaksin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba share screen sebentar. Ya. Sudah nampak ya, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan agenda kita pada pagi hari ini, kita bukan sosialisasi Bapak Ibu sekalian ya, kita ngobrol-ngobrol saja, karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah membaca PMK 208 tahun 2020, dan mungkin ada juga
beberapa yang sudah membaca Perdijen nomor 2, karena Perdijen nomor 2 ini kita memang artinya kita memang sadur ya, kita sedikit ada penambahan di situ dari PMK 208. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah membaca PMK 208, tentunya tidak akan lagi kesulitan untuk memahami Perdijen nomor 2 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung ya, bahwa salah satu kebijakan pemerintah di tahun 2021 ini adalah redesign sistem ya, perencanaan dan penganggaran, atau kita biasa sebut RSPP ya. Di sini mungkin saya dapat mereview sedikit, merefresh sedikit ya tentang RSPP, bahwa di sini Bapak Ibu bisa lihat tentang program ya. Kalau sebelum tahun 2021 atau tahun 2020 ini program menjadi domainnya di eselon 1 ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi untuk di tahun 2021 ini program yang dilaksanakan adalah program presiden, program yang ada di RPJM ya. Jadi sifatnya program ini adalah program lintas ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kalau dulu ketika ada pembentukan eselon 1 baru misalnya, maka eselon 1 baru itu dimungkinkan untuk membuat program sendiri. Tetapi untuk saat ini di tahun 2021 program ini sudah ditentukan ya, sudah disepakati antara Menteri Keuangan dengan Bappenas yang mengacu kepada programnya Presiden ya, yang tercantum di dalam RPJM. Ya, kemudian juga kegiatan. Kalau sebelum 2021 atau kondisi existing yang lalu ya, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini menjadi domainnya eselon 1 ya. Untuk sekarang ini kegiatan ini menjadi domainnya eselon 1 ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di bawah kegiatan ini kita lihat ada KRO. Nah, kalau kita lihat di bagian ini ya, KRO ini sejajar dengan output ya. Jadi dulu output yang dulu itu sekarang rumahnya dipakai oleh KRO. Ya. Di bawah KRO ini ada rincian output. Jadi KRO ini merupakan kumpulan atau penjumlahan secara sistem dari beberapa RO. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Satker yang masuk ke kami. Bisa tidak kita merubah volume output yang ada di KRO? Nah, jawabannya adalah tidak bisa ya Bapak Ibu sekalian, karena KRO ini merupakan penjumlahan dari rincian output yang ada di bawahnya. Jadi ketika kita akan merubah rincian KRO, maka yang kita rubah adalah rincian outputnya, ya, bukan di KRO-nya. Baik. Kemudian bagaimana revisi dalam pergeseran anggaran di dalam RSPP, ya, di dalam redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Di sini dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa revisi itu domainnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama di Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan yang ketiga ada di KPA. Untuk kewenangan yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini dibagi 2 ya Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kewenangan di Direktorat PA dan yang menjadi kewenangan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
ya. Jadi ada 3 sebenarnya, hanya yang satu ini dibagi 2 ya, di PA dengan Kanwil. Nah, kita kembali ke RSPP ya Bapak Ibu sekalian, untuk pergeseran anggaran antar program ya. Kita bicara dulu antar program. Sebenarnya antar program ini merupakan kewenangannya dari Direktorat Jenderal Anggaran. Ya, pergeseran antar program menjadi kewenangannya Ditjen Anggaran. Tetapi kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini diberikan kewenangan juga untuk merevisi antar program hanya untuk pemenuhan belanja operasional. Ya. Jadi kewenangan kami untuk antar program itu hanya untuk pemenuhan belanja operasional. Ya, begitu juga dengan antar KRO. Ya, antar KRO ini menjadi domainnya DJA. Ya. Tetapi khusus untuk pemenuhan belanja operasional ini menjadi kewenangan kami di DJPB. Nah, nanti hanya tinggal dilihat apakah revisi tersebut antar kanwil atau dalam satu kanwil. Ya, ketika itu antar kanwil maka menjadi kewenangan dari Direktur PA, dan ketika itu dalam satu kanwil itu menjadi kewenangan dari kanwil setempat. Nah, saya singgung sedikit untuk KPA, ya. Di KPA pun juga dimungkinkan untuk pergeseran antar KRO ini, ya, Bapak Ibu sekalian, sepanjang untuk pemenuhan belanja pegawai operasional di dalam Satkers yang sama, ya, di dalam satu Satkers. Ya, ini merupakan penambahan kewenangan untuk revisi yang bisa dilakukan oleh KPA. Baik. Ya, ini merupakan penjelasan dari slide sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kewenangan revisi ini dibagi 3, kemudian untuk program, antar program ini menjadi kewenangannya DJA, dan kita atau kami ini juga dimungkinkan untuk merevisi antar program sepanjang untuk pemenuhan belanja operasional. Ya, kemudian bersifat pengesahan, ya, jadi di tempat kami itu sifatnya hanya pengesahan, tidak ada penelaahan. Kemudian revisi yang menjadi kewenangan di DPA ini antar satker dan antar kanwil, ya. Sementara untuk kanwil, kewenangan kanwil ini adalah antar satker dalam satu wilayah kanwil perbendaharaan. Kemudian bagaimana dengan belanja operasional, ya Bapak Ibu sekalian ya. Belanja operasional ini dialokasikan di dalam program dukungan manajemen, ya. Ya, di dalam belanja operasional itu kita alokasikan di dalam program dukungan manajemen. Nah, untuk merevisi belanja operasional, ya, antar satker, antar kanwil, antar KRO, atau dalam satu KRO, di dalam program dukungan manajemen, ya, ini menjadi kewenangannya di PA ketika itu direvisi antar satker dan antar kanwil. Ya. Kemudian untuk belanja operasional antar satker dalam satu kanwil ini menjadi kewenangannya dari Direktorat Kanwil DJPB setempat, ya, termasuk antar KRO dan untuk belanja barang operasional, ya. Kenapa kita cantumkan ini hanya untuk belanja barang? Karena untuk belanja pegawai ini sudah kita limpahkan kewenangannya kepada KPA. Ya, jadi ketika untuk pemenuhan belanja barang operasional, maka itu Bapak Ibu harus ke
Kanwil. Ya, ketika pemenuhan untuk belanja pegawai operasional, maka cukup dilakukan oleh KPA sepanjang itu dalam satu KRO dan bisa dilakukan antar jenis belanja. Nah, kemudian juga kita juga dimungkinkan untuk antar program, ya, meskipun tadi juga sudah kami sampaikan bahwa antar program ini merupakan domainnya dari DJA, tetapi khusus untuk belanja operasional kita dimungkinkan merevisi dari program teknis ke program hubungan manajemen. Ya, ini bisa di tempat kami. Nah, bagaimana dengan antar program, tetapi kebalikannya Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya dari program dukungan manajemen ke program teknis, dari operasional ke non operasional, tetap bisa dilaksanakan, tetap bisa dilakukan, tetapi itu merupakan kewenangan dari DJA karena memerlukan penelaahan, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kewenangan kami berikutnya ya adalah pergeseran antar jenis belanja. Jadi untuk tahun lalu pergeseran antar jenis belanja ini masih menjadi kewenangannya di DJA, tetapi untuk tahun 2021 ini antar jenis belanja ini kewenangannya diturunkan kepada DJPB dan juga kepada KPA. Jadi pedomannya adalah sepanjang volume RO tidak turun, ya Bapak Ibu bisa melakukan revisi antar jenis belanja. Tidak menurunkan volume RO, kemudian antar satker dalam satu kanwil itu menjadi kewenangannya kanwil perbendaharaan. Kemudian bila antar satker, antar kanwil ini menjadi kewenangannya di Direktorat PA. Kemudian yang menjadi kewenangan di KPA untuk revisi antar jenis belanja ini untuk pemenuhan belanja operasional pegawai. Ya, jadi dimungkinkan antar jenis belanja untuk pemenuhan belanja operasional pegawai dilakukan oleh KPA. Nah, ini dokumen usulan anggaran ya Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kami sampaikan di awal karena ada beberapa hal yang baru terkait dengan RK BMN. Ya, jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan revisi dan kemudian ada perubahan volume RO terkait subjek yang ada di RKBMN, ya, yaitu tanah, kemudian pembangunan gedung, kemudian kendaraan dinas jabatan, ya, ketika Bapak Ibu akan merevisi itu dan akan merubah volume RO, maka harus mendapat persetujuan dari DJKN terlebih dahulu, ya, karena akan merubah RKBMN. Nah, ini merupakan hal yang baru, ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini revisinya hanya menjadi kewenangan DJA dengan DPA. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat pernyataan dari pihak ketiga. Ya, surat pernyataan pihak ketiga bahwa pihak ketiga tersebut bersedia menerima barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau ke pemerintah daerah. Nah, ini merupakan temuan dari BPK ya, Bapak Ibu kalau saya tidak salah, karena sampai dengan saat ini masih banyak sekali dan nilainya mencapai triliunan yang saya dengar terhadap barang-barang yang bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, ya, atau BPY BDS, ya, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Jadi barang tersebut sudah diadakan, ketika ingin diserah terimakan kepada masyarakat, mereka menolak
gitu ya. Kenapa? Karena ternyata barang tersebut bukan yang diperlukan oleh masyarakat, bukan yang diperlukan di lapangan. Akhirnya barang tersebut tidak bertuan gitu ya, dan nilainya itu mencapai triliunan. Nah, untuk saat ini ketika Bapak Ibu sekalian ingin melakukan revisi ya dari manapun ke belanja 526 ya, untuk barang yang akan diserahkan, maka harus ada surat pernyataan dari pihak ketiga dulu ya, bahwa mereka bersedia untuk menerima ketika barang tersebut sudah dibeli gitu ya. Oke. Yang lainnya tetap ya Bapak Ibu sekalian, hanya ini saja yang baru untuk lampiran usulan. Nah, kemudian terkait dengan surat persetujuan pejabat eselon 1 ya, dalam hal usulan revisi anggaran ke Kanwil DJPB. Ya, ada beberapa revisi yang memang memerlukan persetujuan dari eselon 1. Yang pertama, pergeseran anggaran antar satker ya, Bapak Ibu sekalian. Pergeseran anggaran antar satker ini memang diperlukan karena kita harapkan eselon 1 ini menjadi penengah ya ketika pergeseran di antara 2 atau lebih satker. Ya, selain itu juga eselon 1 lah yang mengetahui gitu ya. Mereka yang kadang memiliki semacam kebijakan ya. Apakah pergeseran anggaran antar satker tersebut tidak mengganggu program kerja ke depan. Ya, mereka diharapkan bisa menjadi penengah sehingga perlu ada persetujuan. Kemudian pergeseran antar kegiatan. Nah, ini dalam konsep RSPP ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kegiatan itu sekarang menjadi domainnya dari eselon 1. Jadi eselon 1 harus tahu betul ya anggaran-anggaran yang digeser di antar kegiatan. Ya, jangan sampai mereka tidak mengetahui atau mengganggu program kerja dari eselon 1 yang diteruskan di instansi vertikalnya. Kemudian yang berikutnya adalah ralat kode akun. Ya, ini ralat kode akun yang mengakibatkan perubahan jenis belanja. Ya, kenapa harus memerlukan persetujuan eselon 1? Karena pada saat pembahasan dulu, setiap satker ini melakukan pengalokasian dana, ini ada persyaratan-persyaratan khusus, ya, persyaratan-persyaratan tersendiri yang harus dilengkapi oleh eselon 1. Sehingga ketika itu dirubah ya pada saat perjalanan, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus disesuaikan juga gitu oleh eselon 1-nya. Kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian tunggakan. Ya, penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya. Jadi untuk kewenangan kami di perbendaraan adalah penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya. Ya, dalam hal ini tahun 2020. Ketika Bapak Ibu memiliki tunggakan di artinya sebelum tahun 2020, ya misalnya tahun 2019, 2018, dan seterusnya, maka itu menjadi kewenangannya di DJA, ya bukan di kami. Nah, kembali lagi ke tunggakan, kenapa memerlukan izin eselon 1? Karena tunggakan ini pada dasarnya merupakan kewajiban dari KL, ya, kewajiban dari KL untuk menyelesaikannya. Sehingga dalam penyelesaiannya ini bisa melibatkan satker lain atau eselon 1 lain. Ya. Jadi disitulah fungsi dari eselon 1 ya, untuk mengatur.
Kemudian pemanfaatan sisa anggaran kontraktual atau swakelola. Nah, ini kaitannya tadi terhadap penanganan COVID ya Bapak Ibu sekalian ya. Saat ini memang semua daya ini yang ada memang difokuskan atau direfokus gitu ya untuk penanganan COVID-19 ya, terutama untuk pembelian vaksin. Jadi ketika ada pemanfaatan sisa anggaran kontraktual atau swakelola itu eselon 1 ya harus tahu betul kebijakan dari menteri apakah ini akan dialokasikan, direfocusing untuk penanganan COVID atau hal yang lainnya. Ya, jadi harus diketahui dulu oleh pejabat atau diketahui dulu oleh eselon 1. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang hal-hal yang sebagai pembuka ya Bapak Ibu sekalian, hal yang memang perlu diketahui sebelum kita melakukan pergeseran anggaran. Nah, sekarang kita lihat untuk revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJPB ya secara global. Revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJPB ini intinya adalah yang direvisi adalah pipa petikan, kemudian tidak perlu penelaahan. Ya, kalau tidak perlu penelaahan berarti sifatnya hanya pengesahan. Nah, kemudian apa saja yang menjadi kewenangan, tadi ini juga sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, bahwa revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJPB ini dibagi 3 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pagu anggaran berubah, kemudian anggaran tetap, revisi administrasi, dan ada satu lagi tambahan termasuk revisi anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU. Nah, kemudian apa saja nih ya Bapak Ibu sekalian dari keempat hal tadi ya. Untuk pagu anggaran berubah ini terkait dengan PNBP ya. Ketika terdapat Satker PNBP yang memiliki kelebihan realisasi, maka kelebihan tersebut dapat direvisi sepanjang digunakan untuk Satker penghasil. Ya. Kemudian juga digunakan kembali untuk menghasilkan PNBP, jadi sifatnya produktif, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjutan kegiatan yang pembiayaannya dari pinjaman atau hibah luar negeri, termasuk kegiatan dari hibah langsung. Ya, ini sifatnya akan merubah pagu. Kemudian pengesahan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari PHLN termasuk yang telah closing date. Nah, kemudian untuk yang revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, ya ini sepanjang pergeseran di dalam satu program, kemudian dalam satuan biaya yang sama, antar jenis belanja, dan tidak berdampak kepada penurunan volume RO. Ya, sekali lagi tidak berdampak pada penurunan volume RO. Karena dimungkinkan juga volume RO itu turun, tetapi domainnya akan menjadi domainnya di Direktorat Jenderal Anggaran. Kemudian untuk belanja operasional, ya tadi sudah kami sampaikan di depan, ini bisa dilakukan di dalam program dukungan manajemen atau antar program, ya dari program teknis ke program dukungan manajemen. Kemudian yang terakhir adalah revisi administrasi berupa pengesahan. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian gambaran besarnya revisi yang menjadi kewenangan dari
Direktorat Jenderal Perbendaraan. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih itu yang menjadi revisi, yang menjadi kewenangan di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Ya, sama seperti tadi, kita juga bicara tentang pagu anggaran berubah, tetap, kemudian revisi administrasi. Nah, untuk pagu anggaran berubah di Direktorat PA ini khusus untuk pengesahan atas pengeluaran ya dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang sumber dananya berasal dari pinjaman dan hibah, ya, pinjaman dan hibah luar negeri termasuk yang sudah closing date. Kemudian juga ada klausul revisi dalam rangka pagu anggaran berubah lainnya. Ya, untuk angka 3 ini memang selalu dimunculkan karena memang dalam prakteknya, ya Bapak Ibu sekalian, di lapangan akan banyak sekali muncul variasi-variasi permasalahan terkait dengan revisi. Ya, jadi ini untuk menampung itu semua dan tetap harus berpedoman pada koridor peraturan. Ya, tetap ada batasan-batasan untuk revisi yang memang belum artinya muncul gitu ya dan belum tercover dalam peraturan terkait revisi. Kemudian kalau tadi sudah kita sedikit singgung tentang revisi terhadap pagu anggaran berubah, kemudian untuk yang tetap, ini apa saja sih yang tetap nih Bapak Ibu sekalian? Ada 14, ya. Yang pertama pergeseran PNBP, ya. Kemudian berikutnya pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana non alam, yaitu sepanjang di dalam 1 KRO. Kemudian untuk penanganan COVID-19, ya ini juga dimungkinkan untuk pembayaran tunggakan program PEN, ya ini sepanjang dalam 1 eselon 1 yang sama dan dalam 1 KRO. Kemudian belanja operasional, kemudian pergeseran anggaran dalam RSPP selain bersumber dari dana SBSN. Oke, jadi untuk SBSN ini menjadi kewenangannya dari di DJA. Kemudian untuk selisih kurs, ya ketika terjadi selisih kurs, maka dimungkinkan untuk dilakukan revisi. Kemudian penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya, ini nanti kita bahas di belakang. Kemudian untuk kegiatan dekon TP-UB, ya sepanjang itu dalam kewenangan yang sama dan antar SKPD, ini menjadi kewenangannya di DPA. Kemudian pemanfaatan sisa anggaran kontraktual tadi sudah dibahas, pergeseran antar jenis belanja, pemanfaatan sisa anggaran ROPN, kemudian penyelesaian pekerjaan tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian pagu minus belanja pegawai, ya ini tadi sudah diingatkan oleh Pak Kanwil, ya Bapak Ibu sekalian, agar kita jangan terlena gitu ya sampai dengan akhir tahun anggaran baru kita disibukkan dengan penyelesaian pagu minus belanja pegawai. Kemudian untuk administrasi, ya waktu saya tinggal 10 menit lagi nih Bapak Ibu. Revisi administrasi itu apa saja? Yang pertama adalah revisi otomatis. Ya, revisi otomatis ini dilakukan karena adanya kesalahan aplikasi, ya akibat tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis di dalam sistem aplikasi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan catatan pada halaman 4B DIPA. Ya, ini terkait dengan tunggakan, kemudian perubahan kantor bayar atau KPPN, ralat kode KPPN, perubahan atau penambahan nomor register PHLN.
Berikutnya perubahan penambahan nomor register SBSN. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya mohon diingat bahwa ketika penelaahan ya terkait dengan SBSN, ya itu di bulan September ya kalau saya tidak salah. Jadi ketika itu nomor SBSN belum muncul, maka untuk proses penyelesaiannya karena sistem harus membaca nomor register SBSN, maka ketika itu diberilah nomor SBSN sementara ya, atau kita menyebutnya nomor dummy ya. Nah, ketika DIPA sudah terbit, maka nomor dummy itu dirubah menjadi nomor yang sebenarnya. Nah, itu menjadi kewenangan di Kanwil untuk merubah. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke Kanwil untuk merubah dari nomor dummy atau nomor sementara ke nomor sebenarnya dari register SBSN. Ya, tetapi ketika nomor tersebut sudah nomor yang sebenarnya, ya sudah nomor yang memang benar itu nomornya, tetapi ada kebijakan lain dari DJPPR bahwa nomor itu akan diganti dengan nomor yang lainnya, maka itu menjadi kewenangan di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Ya, berikutnya adalah perubahan penambahan cara penarikan PHLN termasuk pemberian pinjaman, kemudian perubahan atau penambahan cara penarikan SBSN. Nah, itu semua merupakan revisi administrasi. Kemudian mekanisme revisi, ya mekanisme revisi anggaran di Direktorat PA ini sekilas saja Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sudah artinya memang sudah prosedurnya seperti ini. Jadi KPA menyampaikan usulan kepada eselon 1, kemudian eselon 1 meneliti ya usulan revisi anggaran berikut dengan dokumen pendukung. Ya, apabila itu sudah benar, maka eselon 1 akan menyampaikan revisi tersebut ke Dirjen Perbendaharaan SEKI Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Ya, kemudian Direktorat PA akan meneliti usulan tersebut berikut dengan kelengkapannya. Ya, apakah kelengkapan dokumen pendukung sudah sesuai, sudah lengkap atau belum? Ya, bila belum, maka Direktorat PA akan mengembalikan surat tersebut. Nah, tetapi bila sudah sesuai, ya artinya secara surat permohonan maupun data dukungnya sudah sesuai, maka Direktur Pelaksanaan Anggaran dapat menetapkan surat pengesahan revisi anggaran. Nah, ini dokumen-dokumen pendukungnya, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham betul ini ya. Yang baru hanya masalah terkait dengan RKBMN. Nah, ini semua tidak perlu disampaikan ke Kanwil atau ke DPA ya, Bapak Ibu sekalian, cukup salinan digitalnya saja. Ya, aslinya disimpan oleh Satker. Nah, ini ada pengecualian lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Satker atas persetujuan pejabat eselon 1 dapat menyampaikan usul revisi anggaran ke Direktorat PA. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di daerah ini dapat langsung melakukan atau menyampaikan usul revisi anggaran ke Direktorat PA tanpa melalui eselon 1. Ya. Hanya melampirkan persetujuan pejabat eselon 1. Ya. Beda ya Bapak Ibu sekalian ya, melalui eselon 1 atau hanya melampirkan persetujuan pejabat eselon 1. Sepanjang itu untuk pemenuhan belanja operasional dan untuk penanganan bencana non-alam, termasuk PCPEN ya. Ya, jadi ini merupakan pengecualian Bapak Ibu sekalian. Ini kita lanjut.
Revisi anggaran di Direktorat PA diselesaikan paling lama 1 hari kerja, ya, sepanjang dokumen diterima dengan lengkap dan notifikasi dari sistem telah tercetak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita bahas kewenangan di Direktorat PA. Kemudian yang berikutnya adalah revisi anggaran yang menjadi kewenangan dari Kanwil DJPB. Ya, pada dasarnya tidak banyak yang berubah. Pada dasarnya sama dengan apa yang menjadi kewenangan di Direktorat PA. Hanya perbedaannya pada wilayah kerjanya. Ya, ketika akan merevisi antar kanwil, maka itu menjadi kewenangannya di PA. Tetapi ketika di dalam satu kanwil, maka akan menjadi kewenangannya kanwil DJPB. Ya. Terkait materi revisinya sama, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kanwil DJPB ini ada penambahan untuk pendapatan BLU, ya. Jadi untuk BLU ini memang amanat dari pimpinan untuk Satker BLU ini revisinya cukup di kanwil. Ya, jadi untuk memudahkan satker-satker dari BLU. Kemudian untuk pagu anggaran tetap, ya ini sama ya Bapak Ibu sekalian dengan apa yang tadi disampaikan yang menjadi kewenangan dari Direktorat PA, ya pertama terkait pergeseran PNBP, kemudian ada penambahan pergeseran PNBP BLU, ya ini yang lainnya sama ya Bapak Ibu sekalian, penanganan COVID, kemudian belanja operasional, kemudian pergeseran dalam rangka redesign sistem perencanaan dan penganggaran, kemudian untuk kurs, tunggakan, kemudian dekon. Kalau untuk kegiatan dekon TPUB ini tetap hanya berada dalam satu kewenangan dan dalam satu SKPD. Kalau di Direktorat PA tadi bisa antar SKPD, tetapi masih dalam satu kewenangan. Kemudian pemanfaatan sisa anggaran, ya ini yang memerlukan tadi izin eselon 1, antar jenis belanja juga izin eselon 1, kemudian pemanfaatan sisa anggaran CAPO prioritas nasional, kemudian penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, dan kemudian penyelesaian pagu minus belanja pegawai. Nah, ini terkait dengan revisi administrasi yang ada di Kanwil DJPB, ya sama ya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan revisi otomatis karena kesalahan aplikasi, kemudian terkait dengan halaman B, ya ini terhadap tunggakan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang dananya bersumber dari PNBP BLU. Kemudian perubahan kantor bayar, ralat kantor bayar, dan ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi. Kemudian halaman 3 DIPA juga ini merupakan revisi administrasi, kemudian ralat penarikan PHLN maupun PHDN, ralat cara penarikan SBN, ralat nomor register, ya ini tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian ingin merubah, ini kebanyakan kalau saya tidak salah di kantor, di lingkup Kementerian Agama ya. Ini jadi di DIPA masih menggunakan nomor register dummy ya, belum yang memang nomor sesungguhnya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian meralat ke Kanwil, kemudian ada perubahan nomenklatur BA atau Satker, Dekon, dan TP, pencantuman ambang batas
Ya, pencantuman atau perubahan ambang batas penggunaan belanja pada BLU ini juga merupakan revisi administrasi yang dilakukan di Kanwil. Kemudian ada pemutakhiran data hasil revisi POK. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung. Jadi ketika nanti aplikasinya sudah siap, maka untuk pemutakhiran data Bapak Ibu sekalian tidak perlu di Kanwil, tetapi itu bisa dilakukan oleh eselon 1. Kemudian berikutnya mekanisme, ya mekanisme ini sama ya Bapak Ibu sekalian, ini hanya alur. Kita lanjut saja. Ini dokumen, ya surat usulan ADK persetujuan eselon 1, kemudian daftar sisa PHLN, kemudian dokumen lainnya memang jika memang diperlukan. Dan ini juga sama, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu dokumen fisiknya dikirim, hanya cukup hasil scan. Kemudian untuk tunggakan, ya kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini diberi kewenangan untuk penyelesaian tunggakan tahun anggaran 2020 saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk yang di bawah tahun 2020 itu menjadi kewenangan dari DJA. Nah, ini ada beberapa item untuk penyelesaian tunggakan tahun anggaran sebelumnya yang tidak memerlukan revisi DIPA. Ya, sepanjang akun, ya peruntukan akun, dan di situ ada anggarannya, ya itu sudah tersedia, maka ini dapat langsung dibayarkan tanpa memerlukan mekanisme revisi DIPA, tanpa pencantuman di halaman 4 DIPA, kemudian juga tidak memerlukan surat pernyataan dari KPA, APIP maupun BPKP. Itu terkait belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, kemudian tunjangan kinerja, ya uang makan, belanja perjalanan dinas, langganan daya dan jasa, terus sampai dengan poin 15 ini terkait dengan honorarium penanganan perkara dan honor dukungan penanganan perkara ini ada di lingkup Mahkamah Konstitusi. Nah, ini untuk penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya, ya selain yang 15 poin tadi ya Bapak Ibu sekalian ya, itu harus dicantum di halaman 4 DIPA, kemudian ada surat pernyataan dari KPA bila tunggakan sampai dengan 200 juta, kemudian hasil verifikasi APIP bila 200 juta sampai 2 miliar, kemudian di atas 2 miliar harus dilampiri verifikasi dari BPKP. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Nah, untuk DIPA petikan BLU ini sekilas saja. Jadi untuk DIPA petikan BLU memang ini sedikit khusus ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di BLU ini dimungkinkan untuk mengubah sumber dana ya sepanjang dari semula rupiah murni kemudian menjadi PNBP BLU. Kemudian ada juga penambahan pagu karena terlampauinya target PNBP. Ya, ini jenis revisi anggaran di BLU. Kemudian revisi anggaran pada DIPA petikan BLU nih apa saja nih Bapak Ibu sekalian ya. Sekilas kita lihat. Yang pertama adalah penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN. Ya. Ini meliputi penambahan pagu DIPA di dalam ambang batas atau melampaui ambang batas. Ya, digunakan untuk apa? Yang pertama untuk menambah volume RO. Ya, kemudian juga bisa untuk menambah subkomponen, termasuk rincian di bawah subkomponen pada rincian RO yang sudah ada, atau menambah RO baru. Ya, ketika menambah RO baru ini harus dilihat dulu apakah
tersedia di dalam referensi database. Kalau tidak ada, maka dapat diusulkan melalui menteri, ya, pimpinan lembaga atau ketua dewan kawasan untuk menambah RO baru, ya, kepada DJA. Nah, kemudian juga untuk penggunaan saldo awal kas BLU, ya, ini dimungkinkan penggunaannya setelah adanya pengesahan revisi DIPA petikan. Ya. Saldo awal kas ini bisa digunakan untuk belanja barang atau belanja modal dalam rangka operasional layanan BLU. Nah, bagaimana bila ingin digunakan di luar itu, maka harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan segi Dirjen Perbendaharaan. Nah, Bapak Ibu tadi kalau penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN, kemudian berikutnya ini pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Jadi ada juga ya Bapak Ibu sekalian di Satker BLU. Ini dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume RO. Ya, sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi digunakan untuk menambah volume RO, menambah subkomponen atau menambah RO baru. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk DIPA petikan BLU akibat hal-hal khusus. Ya, ini hanya di Satker BLU. Pertama untuk pencantuman saldo awal kas. Ya, ini berupa pencantuman saldo awal kas ke dalam DIPA petikan BLU. Kemudian penggunaan saldo awal kas dalam rangka mismatch. Ya, ini bisa digunakan. Kemudian revisi DIPA petikan BLU akibat pemindahan dana BLU. Jadi dimungkinkan ya Bapak Ibu sekalian pemindahan dana dari satu Satker BLU ke Satker BLU lainnya. Kemudian revisi DIPA petikan BLU akibat penerimaan hibah langsung. Ya. Kemudian yang terakhir adalah revisi DIPA petikan BLU berupa penetapan Satker menjadi Satker BLU. Nah, ini merupakan hal-hal khusus yang ada di Satker BLU. Kemudian batas akhir revisi anggaran. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Kanwil sudah artinya sudah mengingatkan ya agar Bapak Ibu sekalian betul-betul memperhatikan ya batas-batas akhir. Terutama yang paling dekat ini adalah tanggal 30 April untuk pencantuman saldo awal kas BLU. Ya. Jadi memang masih 2 bulan ya, kurang dari 2 bulan, tetapi sebaiknya ini dilakukan di awal, Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai di menit-menit terakhir. Kemudian tanggal 30 November, ya ini intinya sama ya Bapak Ibu sekalian dengan tanggal-tanggal yang sudah pada pengaturan revisi-revisi yang lalu, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian artinya familiar ya dengan tanggal-tanggal ini, 30 November, 17 Desember, 28 Desember, 31 Desember, ini sudah sangat familiar. Untuk yang 30 November ini batas revisi anggaran secara umum, ya Bapak Ibu sekalian 30 November 2021, ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian mungkin dimulai di akhir triwulan 3 Bapak Ibu sekalian sudah merancang semua mereview lagi belanja-belanja yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan dan akan dilakukan. Jadi revisi bisa dilakukan jauh hari ya sebelum tanggal-tanggal ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian tanggal 17 Desember ini untuk penerimaan usulan dan penyelesaian revisi atas penggunaan kelebihan target PNBP ya yang dapat digunakan kembali, ini tanggal 17 November. Kemudian tanggal 28 Desember ini pengesahan dari hibah langsung.
kemudian pengesahan atas pengeluaran yang sumber dananya berasal dari PHLN, kemudian pemutakhiran referensi RKKL terkait dengan revisi POK oleh KPA. Ya, kemudian yang terakhir adalah tanggal 31 Desember 2021 ini pengajuan terkait penyelesaian pagu minus. Ya, dalam hal batas akhir ini merupakan hari libur atau cuti bersama, maka batas akhir ini dimajukan menjadi hari kerja sebelumnya. Kemudian untuk di petikan BLU, ini paling lambat 2 hari kerja sebelum SP3B BLU terakhir ke KPPN. Nah, untuk SP3B ini nanti akan mengikuti ketentuan tentang pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Kemudian pengesahan revisi anggaran, kita lewati lain-lain. KPA ini bertanggung jawab atas kebenaran formil dan material terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan revisi anggaran yang diajukan ke Direktorat PA maupun ke Kanwil. Nah, kemudian bagaimana bila KPA ini berhalangan tetap atau sementara, maka masih dapat dilakukan usulan revisi anggaran, tetapi disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk, ya, atau ditetapkan sebagai PLT atau PLH dari pejabat definitif. Kemudian pembatasan atas usulan revisi anggaran, ya. Menteri Keuangan dapat melakukan pembatasan atas revisi anggaran dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja kementerian lembaga. Ya, jadi ini merupakan kewenangan yang memang sudah ditetapkan oleh peraturan bahwa Menteri Keuangan dapat melakukan pembatasan, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya begini, ketika Bapak Ibu sekalian ingin merevisi, menambah perjalanan dinas atau paket meeting di paket meeting, ya. Sementara kemarin sudah dilakukan penghematan untuk kedua hal tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ingin menambahnya lagi, jadi Kementerian Keuangan ini diberikan kewenangan untuk melakukan pembatasan, ya, apakah bisa disetujui 50% atau bahkan 0%, ini Kementerian Keuangan diberikan kewenangan untuk itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan masalah revisi. Untuk itu saya sebelumnya juga mohon maaf karena sudah kelebihan waktu, ini 15 menit. Baik, kami kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Agung dan Pak Safaat tadi pemaparannya cukup gamblang dan jelas. Tapi sebenarnya memang kelebihan waktu, Pak, tapi saya pikir itu penting semua, jadi biarlah sampai tuntas. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin karena sudah jelas tadi, masih ada yang ditanyakan nggak? Yang hadir di sini terutama. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Sudah jelas semua, Pak, ya? Baik, kalau gitu saya beralih ke pertanyaan yang sudah masuk melalui Slido. Ini ke Pak Safaat, ada pertanyaan dari Kantor Pertahanan Kabupaten Kerinci. Pertanyaan sebagai berikut. Apabila melakukan revisi DIPA, terutama PNBP, dengan menambahkan RO baru, itu menjadi kewenangan DJPB atau DJA.
sebab target fisik dari RU ada yang naik dan turun. Mungkin Pak Safaat bisa memberi penjelasan dulu nanti sebelum pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan Pak. Oke, baik Pak. Jadi pertanyaannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci ya Pak ya, terkait dengan revisi DIPA ketika itu akan menambah volume RO ini ya mungkin Pak ya, menambah volume RO atau mengurangi volume RO. Kalau untuk menambah volume RO ya, sepanjang itu pergeseran gini Pak. Jadi sepanjang pergeserannya itu masih dalam antar RO dalam satu KRO, ya dalam satu KRO hanya antar RO, dan itu menambah volume RO, maka itu dilaksanakan oleh KPA. Ya. Tetapi untuk menambah volume RO ya Pak ya. Nah, ketika terjadi pengurangan volume RO, itu silahkan, ya, tetapi itu dilakukan menjadi kewenangannya di DJA. Karena untuk pengurangan volume RO, ini memerlukan penelaahan. Seperti itu, Bapak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dari Saudari Iis Jamila, KPU Kota Sungai Penuh. Ada dua pertanyaan ini. Pertama, untuk belanja 51, saat ini kami ada pejabat fungsional dan otomatis ada tunjangan fungsionalnya. Tapi di DIPA hanya ada tunjangan struktural. Bagaimana revisinya? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk keperluan COVID di layanan perkantoran, apakah kita bisa merevisi dari akun 521131 belanja COVID-19 menjadi 522192 belanja jasa COVID? Itu Pak, dua pertanyaan dari Saudari Iis Jamila. Silakan Pak Safaat. Oke, baik Pak. Ini jadi di KPU Sungai Penuh untuk belanja 51 untuk ada pejabat fungsional yang tunjangan fungsionalnya belum tercantum ya di DIPA gitu ya Pak ya. Kalau saya salah tangkap nih. Ya. Artinya bisa saja ini dilakukan karena ini artinya akan memunculkan akun 51 yang baru gitu ya untuk tunjangan fungsional. Jadi ketika itu pergeserannya hanya di angka di 51, silakan aja di KPA. Bahkan untuk antar jenis belanja ya, untuk pemenuhan belanja operasional gaji dan tunjangan ini bisa dilakukan oleh KPA karena ini berada di dalam belanja operasional. Kemudian untuk COVID, untuk keperluan COVID di layanan perkantoran, apakah bisa merevisi dari akun 521131 belanja bahan COVID menjadi 522192 belanja jasa COVID? Silakan aja Bu Iis, karena ini artinya hanya revisi di dalam program dukungan manajemen yang sama, mungkin juga dalam satu RO ini ya, dan dalam satu antar RO atau dalam satu RO dalam satu KRO. Jadi silakan aja Bu Iis. Demikian Pak. Baik, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi ada berkembang ya, jadi pertanyaan di ruangan, Bapak Ibu. Mbak Ning, mungkin tadi perlu tanyakan nggak? Yang misalnya silakan. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Kami dari TVRI, Pak. Kebetulan di tahun
akhir tahun 2020 semua yang eselon 4 kan diimpasing ke jabatan fungsional, Pak. Nah, untuk pengajuan gaji kita belum bisa menyesuaikan, Pak, karena yang ada update-nya baru untuk pejabat fungsional perbendaharaan. Seperti di TVRI, Pak, ada namanya peranata siaran, ada namanya teknisi siaran ahli muda, itu belum terakomodasi dalam GPP tersebut, Pak. Jadi kira-kira langkah apa yang harus kami lakukan, Pak, supaya bisa berbarengan untuk pengajuan tunjangan jabatan yang baru. Terima kasih, Pak. Iya, tapi untuk yang maaf Bu, boleh saya tanya, ini untuk yang pejabat yang in-passing ini, yang ke fungsional yang baru ini, artinya mereka sudah menerima haknya Bu ya? Belum ya berarti ya? Maaf, sudah menerima, Pak? Sudah menerima haknya belum? Belum, Pak. Karena di GPP kan baru update Februari ada untuk pejabat perbendaharaan, fungsional perbendaharaan. Jadi kami belum berani mulai karena namanya kita satu paket kemarin, Pak. Kebetulan ada 10 orang di Jambi, jadi maksud kami, Pak, bisa berbarengan gitu pengajuannya. Oh gitu, oke. Baik. Ini untuk hal ini semua maaf Bu, saya juga belum paham betul. Nanti saya tanyakan dulu dengan teman-teman yang memang menangani terkait dengan fungsional ini, tunjangan fungsional. Nanti jawaban akan kita sampaikan lewat Kanwil ya Bu ya, teman-teman di Kanwil. Nanti Ibu bisa tanyakan. Tapi ini saya catat Bu, pertanyaan Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suparwati dari Pengadilan Tinggi Jambi, ingin menanyakan Pak, jadi ada di salah satu satker kami, dia baru masuk hakim, jadi sebelumnya belum ada sewa rumah dinas hakim, bisa diatasi dengan rumah dinasnya masih cukup untuk hakim yang ada, kemudian ada penambahan hakim, jadi biasanya kan ada sewa rumah dinas hakim Pak, akunnya kan belum ada yang di DIPA 2021, itu gimana cara revisinya Pak? Terima kasih. Oke, itu tahun lalu ada Bu ya, memang akun untuk khusus sewa rumah hakim Bu ya? Iya, ada Pak, sewa rumah dinas hakim ada. Tahun ini belum dianggarkan? Ya, tahun lalu nggak ada untuk PN. Tahun lalu nggak ada, tahun ini ada penambahan jumlah hakim, jadi gimana untuk revisinya Pak? Oh gitu, tapi akunnya sudah ada belum Bu? Memang belum ada? Belum ada Pak. Kalau misalnya memang dilakukan pergeseran untuk memunculkan akun ini Bu, apakah memang dananya sudah, artinya ada dana yang memang bisa digeser Bu? Jadi bisa di POK aja ya Pak ya? Ditambahkan akunnya gitu Pak ya? Iya. Belanja bisa ya? Bisa Bu, silakan aja Bu. Oke, makasih Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang ada di Slido. Ini ada pertanyaan, saya yang tidak menyebutkan identitas dirinya. Pertanyaannya, mekanisme dan persyaratan revisi pergeseran anggaran per akun. Contoh anggaran belanja bahan bergeser ke anggaran belanja paket meeting. Apakah dibolehkan? Monggo Pak Sapat. Ya, baik Pak. Tadi sudah mekanisme dan persyaratan revisi pergeseran anggaran per akun. Anggaran bahan bergeser ke anggaran belanja paket meeting. Baik Bapak. Paket meeting ini kalau saya tidak salah merupakan salah satu objek dari Surat Menteri Keuangan nomor 30 ya, yang kemarin di bulan Januari. Ini sebagai objek dari
penghematan. Ya, ketika paket meeting ini sudah dipangkas gitu ya, ini sudah dikurangi untuk penghematan, kemudian akan ditambah lagi. Nah, ini yang kita sampai saat ini belum ada petunjuk lebih lanjut gitu ya. Karena saya khawatirnya paket meeting ini di tempat satker yang bersangkutan ini kemarin menjadi objek yang dipangkas gitu, objek yang dihemat. Nah, ketika itu akan ditambah lagi, sampai saat ini belum ada petunjuk lagi, Pak. Seperti itu, Pak, yang bisa saya jawab, Pak. Lanjut, Pak. Atau yang di ruangan, ada yang bertanya lagi? Nggak ada ya? Baik, saya lanjutkan. Ini tanpa identitas lagi. Apakah dibolehkan merevisi subkomponen yang memiliki beberapa detail, direvisi menjadi satu paket, mengingat ada kegiatan yang tidak bisa sesuai detail yang tertera pada RKAKL. Monggo, Pak. Apakah dibolehkan ya atau tidak merevisi? Apakah dibolehkan atau tidak merevisi subkomponen yang memiliki beberapa detail dan direvisi menjadi satu paket, mengingat ada kegiatan yang tidak bisa sesuai dengan detail yang tertera pada ini. Mohon maaf, Pak, saya belum bisa menangkap maksudnya apa nih pertanyaannya gitu loh, Pak. Ya, ini yang penanya juga anonimus, jadi tidak merevisi. Ya. Bisa dikonfirmasi. Iya. Nah, ini yang terakhir mungkin ini ada pertanyaan dari Kanwil Agama ya. Pak Ardianto dari Kanwil Agama. Ya. Revisi antar jenis belanja pada dana BOS 52 ke 53. Juknisbos dibolehkan. Apakah bisa revisi di Kanwil tanpa adanya surat persetujuan eselon 1? Iya, Pak. Ini revisi antar jenis belanja ya, dari 52 ke 53. Itu sudah ada ketentuannya, Pak, untuk revisi antar jenis belanja. Memang diperlukan izin eselon 1. Ya, karena sebentar, Pak. Maaf, sebentar. Ini perlu sebentar, Pak. Saya lihat dulu catatan. Iya, Pak, itu perlu izin eselon 1, Pak. Untuk revisi antar jenis belanja. Penyelesaian tunggakan, perpisahan kegiatan. Ini sifatnya revisi ya, Pak ya, untuk 52 ke 53, bukan ralat kode akun ya. Ya, kelihatan seperti itu, Pak. Dari 5 revisi ya. Oh iya. Maaf, Pak. Kalau memang itu berupa ralat, harus ada izin eselon 1, tapi kalau itu sifatnya revisi ya, Pak ya, artinya bukan ralat, tapi pergeseran dari 52 ke 53, ini bisa, Pak, tanpa ada persetujuan eselon 1. Jadi yang menggunakan persetujuan eselon 1 ketika ada ralat kode akun. Seperti itu, Pak. Oke, kita lanjut aja, Pak. Mungkin masih ada waktu. Ini dari Pak Abimanyu, Dinas TPHP Provinsi Jambi. Bila merevisi akun 526,
ada penurunan harga satuan dan ada instruksi dari eselon 1 untuk penambahan volume KRO atau RO, namun tidak merubah pagu anggaran. Prosesnya seperti apa? Silakan Pak. Oke, sebentar Pak. Bila merevisi akun 526, ya bantuan pemerintah, ada penurunan harga, ada penurunan harga satuan, dan ada instruksi dari eselon 1 untuk penambahan volume KRO. Volume RO ya ini Pak ya. Namun tidak merubah pagu anggaran. Prosesnya seperti apa? Ya, ini bisa dilakukan, disampaikan ke Kanwil Pak, karena kalau berdasarkan dari pertanyaan Bapak ini berarti harga satuannya kan berarti tidak naik ya. Tidak ada penambahan harga satuan, bahkan terjadi penurunan dan untuk volume RO-nya bertambah. Ya. Ini menjadi kewenangannya Kanwil, Pak. Karena ketika harga satuannya itu unit cost-nya bertambah atau terjadi penurunan volume RO, maka itu menjadi kewenangannya DJA, Pak, karena harus ditelaah. Seperti itu, Pak. Baik, masih ada waktu, saya lanjut ke pertanyaan berikut. Apakah bisa kami merevisi menambah subkomponen untuk biaya sewa rumah dinas pejabat? Terima kasih, Pak. Apakah boleh? Mana Pak? Pertanyaan Pak. Menambah. Mohon maaf Pak, pertanyaan Pak tadi Pak, mana? Saya ulang Pak ya. Apakah bisa kami merevisi menambah subkomponen untuk biaya sewa rumah dinas pejabat? Menambah subkomponen berarti ya Pak ya? Betul Pak, seperti itu. Ya. Menambah subkomponen berarti menambah akun baru di dalam RO yang sama gitu ya. Silakan aja Bu, Pak. Apakah bisa kami merevisi menambah subkomponen untuk biaya sewa rumah dinas? Terima kasih. Silakan, karena ini artinya di dalam RO ya. Silakan aja Pak untuk menambah, untuk merevisi. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, satu lagi aja Pak. Ya. Adalah Panama, bagaimana jika revisi atau optimalisasi belanja modal memunculkan komponen baru di luar SPA Satker? Ini menjadi kewenangan siapa? Misalnya dari peralatan dan mesin ke penambahan nilai bangunan. Oke, ini berarti optimalisasi dana sisa ya Pak ya, sisa anggaran ya Pak ya. Ya, sepertinya seperti itu Pak. Ya, yang pertama perlu izin eselon 1 dulu Pak untuk revisi penggunaan sisa anggaran kontraktual maupun swakelola. Ya. Nanti silakan disampaikan ke eselon 1-nya digunakan untuk apa. Baru kita bisa melakukan revisi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Safaat juga Pak Agung. Mungkin karena waktu yang terbatas, jadi kami sampaikan banyak terima kasih kepada kedua narasumber dan mohon Bapak Ibu sekalian kita beri aplaus kepada dua narasumber yang sudah memberikan materi. Oke Pak, satu lagi Pak, mungkin Pak bisa saya tambahkan sedikit Pak. Monggo. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang dari Slido ya Pak ya. Ini dari tadi pagi sudah kita inventarisir, sudah kita jawab oleh teman-teman kami di sini. Nanti kami kirimkan lewat Kanwil ya Pak ya. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman di Satker. Ya, nanti kita rangkum aja, nanti kita
share di grup nanti biar. Oke, baik Pak, betul. Nanti kami sampaikan Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Agung dan Pak Safaat atas kesediaannya memberikan materi di acara kali ini. Kami persilakan kalau memang masih ada kegiatan lain, kami akan meneruskan acara di sini, Pak. Baik. Pak Safaat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas mungkin ada salah kata yang kami sampaikan. Terima kasih juga atas kesempatan ini sehingga saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di Jambi. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan melalui teman-teman di Kanwil, nanti teman-teman Kanwil yang akan meneruskan ke tempat kami. Kalau bisa kami jawab, maka akan langsung segera kami jawab, tetapi bila tidak, biasanya akan kami diskusikan dulu, karena juga terkait tadi juga sudah saya sampaikan bahwa permasalahan revisi ini di lapangan ragamnya akan banyak sekali, gitu ya. Jadi bahkan kami harus melakukan konfirmasi dulu ke DJA, ke DJKN, ke DJPPR, bahkan atau juga ke direktorat-direktorat lain di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaraan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang memang beberapa pertanyaan tidak bisa langsung kami jawab karena kami harus berdiskusi dulu. Ya, itu aja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita tadi kan merencanakan ada kuis ya untuk mengevaluasi materi tadi. Tapi sebelumnya mohon Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang daring via Zoom mengisi evaluasi, kuesioner evaluasi di di link yang sudah dibagi ya. Kuesioner mohon diisi dulu, nanti habis itu kita melaksanakan kuis. Ya, ditanya. Kuesioner dulu dan. Ya, kuesioner dulu baru kuis. Ya, silakan ngisi kuesioner dulu. Habis ini kita masuk ke ujian. Mohon ngisi kuesioner dulu. Mungkin nggak sampai 5 menit. Di grup nggak ada di grup. Ikut grup nggak, Pak? Sama ikut grup nggak? Hah?
Sudah semua Bapak Ibu? Ah, udah jelas. Bapak Ibu yang di tempat masing-masing bisa juga segera mengakses kuesioner. Kalau sudah, kita bersama-sama mengikuti ujian Bu ya, kuis. Jadi kuliah selama 1 jam lebih, kita adakan ujian. Menurut panitia, ujian nanti kan ada nilainya. Jadi 3 nilai terbaik ada souvenir menarik. Mohon nanti bikin apa? ID-nya ya. Kalau bisa jelas. Jadi siapa sih dari satker mana? Sudah ya? Bapak Ibu, usinannya udah ya? Sekarang siap-siap ke kuis. Bapak Ibu yang di Zoom juga mohon siap-siap untuk mengikuti kuis. Nah ini, join my quiz dengan ID number seperti ini. Ya baru 12 dari maksimal.
Baik, waktu habis, kita mulai Bu ya, Bapak Ibu semua. Konsentrasi di gawai masing-masing. Kita mulai dari sekarang. Ya, silakan.
habis. Orang kami segenap panitia ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di aula kanwil maupun yang mengikuti secara daring. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lebih baik dengan suasana yang lebih kondusif, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.